Baik, perkenalkan nama saya Dina Isnawati dengan NPM 184 2017. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan seminar akuntansi dengan nomor artikel utama saya itu 74 dengan judul Jurnal Corporate Social Responsibility, Family Ownership and Earnings Management, The Case of Indonesia. Latar belakang, seperti yang kita ketahui, manajemen laba adalah perbuatan yang dikerjakan oleh manajemen di sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu dengan adanya tanggung jawab sosial di dalam perusahaan sebagai tanggung jawabnya kepada perusahaan. Di sini, kepemilikan keluarga memiliki hubungan dengan manajemen laba dan juga kepemilikan keluarga memiliki peran moderasi antara CSR dan manajemen laba. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti pengaruh CSR kepemilikan keluarga atas manajemen laba, serta peran keluarga yang moderat kepemilikan atas hubungan antara CSR dan manajemen laba. Untuk urgensi penelitian, ada beberapa fenomena kasus manajemen yang pernah terjadi di Indonesia, di antaranya adalah PT Sementonasa, PT Garuda Indonesia, PT Akasa Wira International Tbk, atau PT ADES. Nah, untuk pada kasus Sementonasa itu tidak mengungkapkan program CSR secara tak transparan sehingga didemo oleh warga. Masyarakat menuding PT Sementonasa mengelontarkan dana CSR tersebut hanya kepada kalangan para keluarga pegawai perusahaan sehingga keberpihakan masih perlu dipertanyakan. Ini dikutip dari republika.co.id Makassar. Yang kedua, dalam kasus PT Garuda Indonesia, Ketua Dewan Komisaris OJK Wimbo Santoso meminta kepada PT Bursa Efek Indonesia sebagai self-regulatory organization untuk melakukan verifikasi terhadap laporan keuangan Garuda di Indonesia. Sebagai informasi, kasus ini bermula laporan keuangan perusahaan yang membukukan laba bersih senilai 11,49 miliar rupiah. Padahal jika ditinjau lebih detail, perusahaan yang resmi berdiri pada 21 Desember 1999 dengan nama Garuda Indonesia Airways ini semestinya merugi. Yang ketiga, dalam kasus emiten penyedia air minum merek ADES, PT Akasa Wira International Tbk berhasil mencatatkan pertumbuhan laba bersih hingga 34,84% pada tahun lalu menjadi 52,96 miliar dari tahun sebelumnya, 38,24 miliar rupiah. Uniknya, kenaikan laba bersih tersebut dapat dicapai ADES meskipun penjualan perusahaannya terkoreksi 1,25% menjadi 804,3 miliar rupiah dan dari pencapaian tahun 2017 sebesar 814,49 miliar rupiah. Ini dikutip dari bareksa.com. Hubungan antara manajemen laba dengan tanggung jawab sosial dan kepemilikan keluarga serta kepemilikan keluarga sebagai variabel moderasi. Di sini variabel independennya adalah manajemen laba, variabel independennya adalah tanggung jawab sosial dan kepemilikan keluarga, serta variabel moderasinya adalah kepemilikan keluarga. Elgol DKK 2016 menemukan bahwa perusahaan keluarga memiliki perhatian CSR yang lebih sedikit daripada perusahaan non-keluarga yang disebabkan oleh keluarga pengendali memiliki lebih banyak insentif untuk mengalihkan sumber daya perusahaan termasuk investasi dalam CSR aktivitas dengan mengambil alih pemegang saham minoritas dan dengan demikian mengarah ke CSRD yang lebih rendah sehingga dapat disimpulkan kepemilikan keluarga mempengaruhi manajemen laba tetapi memperlemah hubungan negatif antara CSR dan manajemen laba. Model penelitian terdahulu. Yang pertama adalah Anis bin Amar dengan variabel Dependent Earnings Management, variabel independennya CSR. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa CSR berpengaruh negatif pada earnings management. Bedanya dengan yang saya teliti, di sini tidak memiliki variabel moderasi untuk kepemilikan keluarga. Variabel moderasi kepemilikan keluarga. Yang kedua, Niluh Nia Ardiani dan Putu Sedana. Variabel dependennya earnings management dan variabel independennya CSR. Hasil penelitiannya juga menunjukkan pengaruh positif pada earnings management. Penelitian ketiga yaitu Esther
Grass-Gill, Mercedes Palacios, Manzano, Joaquin Hernandez Fernandez. Variabel dependennya earnings management, variabel independennya CSR. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap earnings management. Dan yang terakhir yang saya temuin adalah dengan peneliti Hayu Wikan Kinasi, Melati Oktaviani, dan Leni Yopita. Dengan variabel dependent earnings management, variabel independennya CSR, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hubungan variabel dependent dan independen. Hubungan tanggung jawab sosial terhadap manajemen laba. Hubungan antara tanggung jawab sosial dan manajemen laba yang telah dilakukan penelitiannya tidak memiliki pengaruh signifikan, namun ditemukan bahwa perusahaan yang menjalankan tanggung jawab sosial lebih banyak terlibat dalam laporan tahunan dan terlibat lebih sedikit dalam pendapatan yang akan menurunkan akrual diskresioner. Ini dikutip dari Jordan Lauren A. de Klerk, Marna de Pillers tahun 2018. Yang kedua, pengaruh kepemilikan keluarga terhadap manajemen laba. Salah satu karakteristik dari perusahaan keluarga adalah adanya keterlibatan antara anggota keluarga dalam pengelolaan perusahaan. Ini dikutip dari Biorin tahun 2011. Sebagai pemegang saham terbesar pada perusahaan, keluarga memiliki hak kontrol yang dapat digunakan untuk mempengaruhi manajemen dalam memutuskan kebijakan perusahaan. Ini dikutip dari Nudis et al. Tahun 2015. Adi Gusel tahun 2013 lebih jelas menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang erat di antara pemilikan dan pengelola perusahaan, mengingat bahwa pada perusahaan keluarga, pemilik dan pengelola perusahaan dari anggota keluarga. Selanjutnya adalah hubungan peran moderasi kepemilikan keluarga pada hubungan antara perusahaan, tanggung jawab sosial, dan manajemen laba. Menurut teori keagenan, pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan sumber daya dapat menyebabkan masalah agensi. Dalam penelitian ini, kami berharap bahwa kepemilikan keluarga dapat memperlemah hubungan negatif antara CSR di manajemen laba karena alasan berikut. Konsistensi dengan masalah agensi tipe 2, keluarga pengendali dimotivasi untuk mengambil alih pemegang saham minoritas dan karenanya memiliki insentif untuk mendorong manajemen agar terlibat dalam manajemen laba. Elgok di KK tahun 2016 menemukan bahwa perusahaan keluarga memiliki perhatian CSR yang lebih sedikit daripada perusahaan non-keluarga yang disebabkan oleh keluarga mengalihkan sumber daya perusahaan, termasuk investasi dalam CSR aktivitas dengan mengambilan alih pemegang saham minoritas, dan dengan demikian mengarah ke CSR deal lebih rendah. Argumen ini menunjukkan bahwa hubungan negatif antara CSR dan manajemen laba akan lebih lemah dengan meningkatnya kontrol keluarga. Model dan hipotesis penelitian. Di sini dependennya kita lihat adalah earnings management, independent CSR dengan variabel moderatingnya yaitu family ownership. Di sini terdapat beberapa variabel kontrol diantaranya company size, leverage, sales growth, company age, company good, earnings performance. Untuk hipotesisnya di sini ada 3. Yang pertama, CSRD memiliki hubungan negatif dengan manajemen laba. Yang kedua, kepemilikan keluarga memiliki hubungan positif dengan manajemen. Yang ketiga yaitu kepemilikan keluarga melemahkan hubungan negatif antara CSRD dan manajemen laba. Sekian dan terima kasih.